Ini soal 6. Silakan pause video untuk memahami soalnya. Analisis soal. Sesuai perintah soal, ini adalah persoalan two-way ANOVA dengan variabel kualitatif perlakuan adalah rasa minuman dan kemasan minuman. Tugas pertama adalah menyusun tabel ANOVA-nya. Kemudian diminta melakukan pengujian keseragaman rata-rata baik pada lintas rasa maupun pada lintas kemasan pada tingkat signifikansi 0,05. Mari kita jawab. Jawaban 6. Pertanyaan A, menyusun tabel ANOVA. Dalam hal ini adalah tabel two-way ANOVA tanpa pengulangan. Untuk keperluan tersebut, ditampilkan anatomi tabel two-way ANOVA tanpa pengulangan versi yang agak ringkas ini. Ringkas karena tidak menyatakan nilai p-value dan nilai kritis F. SS kolom diberi nama SSA, jadi dibaca sebagai sum of squares of A. SS baris diberi nama SSB, jadi dibaca sebagai sum of squares of B. Ini disebabkan faktor yang pertama, yaitu A, menurut kelaziman diletakkan di kolom. Kita lanjutkan. Jawaban 6. Disajikan kembali data dan penghitungan pada soal. Kemudian ditampilkan formula untuk mendapatkan berbagai sum of squares berikut ini. Perhatikan adanya penjumlahan dari deviasi pangkat 2 pada formula. Sebutlah hasilnya merupakan variasi. Kemudian perhatikan semua pengurang pada formula. Mereka adalah X double bar. Nilainya sudah disediakan oleh soal, yaitu ini, 60,17. Selanjutnya perhatikan formula SSA dan SSB. A merujuk pada perlakuan pada kolom yang dianggap sebagai perlakuan yang lebih utama. Sedangkan B merujuk pada perlakuan pada baris. Pada soal ini, banyaknya perlakuan kolom adalah 3, yaitu jeruk, apel, dan mangga. Jadi, besarnya C adalah 3. Sedangkan banyaknya perlakuan baris adalah 4, yaitu kotak 200 ml, kotak 400 ml, botol 200 ml, dan botol 400 ml. Jadi besarnya R adalah 4. Penghitungan SSB sesuai dengan formula akan menghitung variasi akibat perlakuan baris, sehingga dilakukan demikian. Merupakan variasi dari nilai rata-rata ini terhadap grand mean-nya. Dan SSA yang akan menghitung variasi akibat perlakuan kolom dilakukan demikian ini. Merupakan variasi dari nilai rata-rata ini terhadap grand mean-nya. Selanjutnya untuk SST, variasi ini adalah dari setiap individu terhadap grand mean-nya yang demikian ini. Setelah mendapatkan SSA, SSB, dan SS total, kita dapat menghitung sum of squares error, yaitu SST dikurangi oleh SSA dikurangi lagi oleh SSB. Hasilnya adalah demikian ini. Berbagai besaran tersebut dikumpulkan untuk dibawa ke lembar berikutnya. Mari kita berpindah lembaran. Baik, disajikan kembali anatomi ringkas dari tabel two-way ANOVA.
Kemudian disajikan besaran yang sudah diperoleh barusan. Nilai-nilainya dapat dimasukkan ke tabel ANOVA-nya seperti ini. Nah, kemudian kita isikan kolom derajat bebas dengan dB baris sebesar 3, dB kolom sebesar 2, dan seterusnya. Berdasarkan dua kolom tersebut, dapat dihitung nilai dari MS yang hasilnya adalah demikian. Yang selanjutnya dapat dihasilkan nilai statistik uji F dari hasil bagi masing-masing MS dengan MSI yang nilainya pada baris ketiga itu. Berdasarkan nilai statistik uji tersebut, dapat dihitung p-value masing-masing, yaitu probabilitas mendapatkan nilai-nilai F yang lebih besar daripada nilai F uji tersebut. Nilainya adalah demikian ini, berdasarkan perintahnya di Excel yang adalah demikian. Dan terakhir, kita tetapkan nilai F kritis ini melalui perintah pada Excel untuk mendapatkan secara demikian ini. Kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya adalah untuk melakukan pengujian keseragaman rata-rata jumlah penjualan lintas kemasan dan lintas rasa buah pada tingkat signifikansi 0,05. Untuk itu disajikan hasil dari tabel ANOVA-nya ini. Nah, mari kita pelajari prosedur pengujian ini. Dimulai dengan desain umum yang demikian. Kemudian ada kriteria penolakan H0, yaitu menolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa. Kemudian kita hitung p-value dengan pernyataan yang demikian, dan ditutup dengan kesimpulan. Penerapan pada pengujian keseragaman rata-rata penjualan lintas kemasan dengan desain yang demikian. Ada 4 kategori kemasan dengan p-value yang sebesar 0,0248. Maka kesimpulannya adalah tolak H0. Jadi menolak bahwa rata-rata penjualan lintas kemasan adalah seragam. Penerapan pada pengujian keseragaman rata-rata penjualan lintas rasa buah. Dengan desain yang demikian, ada 3 kategori rasa buah. Kemudian diperoleh nilai p-value adalah 0,9364. Maka kesimpulannya adalah gagal menolak H0. Jadi gagal menolak bahwa rata-rata penjualan lintas rasa buah adalah seragam. Baik. Untuk sementara ini cukup sekian dahulu bahan pembahasan soal-soalnya. Saya akan kembali membahas soal-soal berikutnya pada kesempatan yang lain. Selamat bekerja, salam sehat, dan salam sukses.